Hati yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Sahabat Iktus, kata hati mewakili pusat emosi, pikiran, dan nalar kita. Hati adalah pusat komando dari hidup kita. Pada umumnya orang membedakan hati ke dalam dua kategori, yaitu hati yang baik dan hati yang jahat. Hati yang baik sering diartikan sebagai perbuatan yang rela untuk berbagi sesuatu kepada orang lain. Sedangkan hati yang jahat bukan hanya tidak rela berbagi, melainkan hati yang tega mengambil milik orang lain. Perumpamaan tentang penabur yang tercatat dalam 3 kitab Injil ini berbicara tentang rahasia kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Dan setiap manusia diharapkan memberikan respon terhadap firman Tuhan yang ditaburkan. Tempat benih firman Tuhan yang ditaburkan adalah hati. Adapun jenis hati manusia berbeda-beda, bergantung dari respon terhadap firman Tuhan. 1. Hati yang keras. Ayat 5, 11, dan 12. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sehingga benih ini tidak tumbuh, juga tidak menghasilkan buah, tetapi diinjak orang dan dimakan burung. Hati yang keras dimiliki oleh mereka yang mengeraskan hatinya ketika mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Orang seperti ini tidak mengerti firman Tuhan. Hatinya telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Bandingkan Matius 13 ayat 19. 2. Hati yang dangkal. Ayat 6, 13. Dan hati terhimpit. Ayat 7 dan 14. Palestina adalah daerah yang sangat berbatu-batu. Benih itu jatuh di atas tanah tipis yang menutupi batu-batu. Benih itu cepat tumbuh, tapi karena kekurangan akarnya, maka tanaman itu menjadi layu dan kering. Inilah keadaan hati yang dangkal dan emosional. Matius 13 ayat 20. Sehingga ketika penindasan datang, mereka mudah menyerah dan meninggalkan imannya. Selanjutnya, tentang mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, lalu kekuatan dunia ini menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 4 ayat 18 dan 19. Gambaran orang yang selalu khawatir tentang hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Allah. 3. Hati yang baik. Ayat 8 dan 15. Matius 13 ayat 8 menyatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa orang dalam kategori ini adalah mereka yang setelah mendengar firman itu, ia menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Inilah buah kepribadian, yaitu karakter yang memuliakan Tuhan, dan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang dituntun untuk mengenal Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, yang mana jenis hatiku? Hati keras, hati dangkal, hati terhimpit, ataukah hati yang baik? Sebagai pemilik hati yang baik, bagaimana responku terhadap firman Tuhan? Buah apa yang dapat aku hasilkan jika aku memiliki hati yang baik? Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk memperhatikan caraku mendengar firman Tuhan. Mengeraskan hati terhadap firman-Mu adalah kerugian bagiku. Bersikap munafik berarti menutup pintu berkat bagiku. Bahkan ketika pikiranku lebih banyak dikuasai kekhawatiran dibandingkan dengan merenungkan firman-Mu. Hal ini hanya akan merebut sukacita yang telah Engkau siapkan bagiku.
Ya Tuhan Yesus, jadikan aku pelaku firman-Mu. Kiranya ada buah yang bernilai kekal dapat kupersembahkan kepadamu. Amin. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.